Suasana duka masih menyelimuti keluarga besar SMK Lingga Kencana Kota Depok karena rekan-rekannya mengalami kecelakaan maut di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Sabtu 11 Mei 2024. Siswa-siswi SMK Lingga Kencana yang merayakan acara kelulusan di daerah Ciater, Kabupaten Subang, mengalami kecelakaan maut dan menyebabkan 11 orang meninggal dunia, termasuk seorang guru. Sementara yang mengalami luka-luka berjumlah 32 orang. SMK Lingga Kencana yang berada di bawah naungan Yayasan Kesejahteraan Sosial YKS yang berlokasi di kawasan Sawangan menjadi sorotan. Pro dan kontra mulai disuarakan berbagai pihak mengenai program studi tur untuk kelulusan siswa. Apakah dilanjutkan atau dihentikan? Ditemui media, Igun Sumarno, anggota DPRD Kota Depok menyampaikan bahwa program studi tur jangan dihentikan. Menurut Igun Sumarno, kegiatan studi tur untuk anak-anak sekolah tidak perlu dihentikan karena merupakan bagian penting dari kurikulum Merdeka Belajar. Lelaki yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Depok itu juga menekankan betapa pentingnya persiapan matang, terutama terkait sarana dan prasarana, seperti halnya masalah transportasi yang akan digunakan. Tadi kita sudah RDP di Dewan ya, DPRD terkait dengan kecelakaan yang outing kelas SMK Lingga Kencana ya di Pancoran Mas. Nah, saya tadi sampaikan kepada orang tua siswa, para guru, lalu Disdik dan lain-lain. Pertama itu, saya berdasarkan pengalaman. Saya pernah mimpin sekolah itu 17 tahun, mimpin sekolah SMK. Dan dari 17 tahun itu, sama sekali saya belum pernah ya kan mengadakan outing class atau tour. Kenapa? Saya trauma. Saya trauma lihat sekolah-sekolah lain, teman-teman saya punya sekolah itu banyak kecelakaan. Siswa saya dulu hanya 24, tapi setelah saya pimpin hampir 1000 lebih. Nah, khawatir dengan kejadian begitu siswa tidak ada. Nah, kemarin tuh setelah itu datanglah orang tua siswa kepada saya, lalu siswa, guru, ya kan dia menyampaikan, "Pak, bagaimana bahwa study tour outing class ini kan sudah masuk ke dalam kurikulum Merdeka itu. Nah, kalau misalkan kita tidak ikut kegiatan salah satu pelajaran itu, berarti ada yang ditinggalkan." Nah, saya akhirnya mencoba mencari tahu dari seperti apa sih pendidikan ini. Nah, langsung dipanggillah bagian travel. Jadi Pak, study tour itu atau kelas itu, kita itu harus melihat kondisi apa yang akan kita tuju. Misalkan sekarang ini outing kelasnya study tour mau kemana? Mau ke jalan terjal, misalkan ke Bandung, ke Ciater, Subang, Puncak, atau kita mau ke Jawa. Nah, tentunya kita nih sebagai panitia dan sekolah itu harus mempersiapkan itu, kondisi itu. Nah, kalau memang kita ke jalan terjal, ya sekarang kita harus siapin mobil yang 4 WD lah, yang turbo, ya kan? Lalu usia umurnya pun ya jangan minimal itu 2 3 sampai setahun lah. Maksimal sampai setahun lah. Nah, itu persiapan seperti itu. Nah, supir pun sama, kalau ke Jawa, misalnya ke Jogja, kemarin kita 4 orang, kondektur 4 orang. Itu harusnya seperti itu, gitu kan. Nah, jadi bagaimana kita caranya outing class itu yang nyaman, ya berarti kita harus perbaiki fasilitas sistem itu. Nah, kayak kita mau off-road, misalkan off-road kan, ya membawa jalan begitu terjal, berarti kita kan harus punya mobil yang siap untuk off-road. Bagaimana kalau kita bawa Avanza ya bisa mundur lagi gitu kan. Nah, intinya begini. Jadi saya study tour dan outing class ini tetap saya setuju. Karena itu bagian dari kurikulum ya yang harus diberikan kepada anak sebagai sebagai pendorong motivasi belajar, mencari ilmu pengetahuan, tidak jenuh gitu kan. Lalu mengenal mungkin sejarah-sejarah di daerah lain melalui seperti itu. Bayangkan kalau dihapuskan. Nah, lalu yang kedua, bagaimana kalau misalkan ini kita bikin keputusan dewan, udahlah nggak usah ada study tour. Ini kan regulasi, aturan. Bagaimana dengan sekolah yang sekarang mungkin ada jurusan pariwisata? Kan sekarang ada SMK pariwisata.
Yang kegiatannya memang dia harus tur melalui itu. Nah, berarti kan semua juga harus lumpuh juga. Nah, jadi saya menyarankan bahwa kita ini mengantisipasi jangan sampai terjadi kecelakaan yang seperti itu, maka panitia, sekolah, lalu dinas perhubungan, polisi, itu harus paham dengan kondisi mobil seperti itu. Dan yang terakhir saya minta ya udah, saya turut berduka cita ya kepada teman-teman itu SMK Lingga Kencana ini. Mari kita jangan terlalu menghujat lah mereka ya, jangan sampai selalu menyalahkan segala macam. Sekarang sudah terjadi, mari kita doakan diberikan kesabaran lah bagi keluarga, sekolah yang ditinggalkan anak-anak kita. Kita sayang banget. Nanti kalau kita ini sudah ada masalah, lalu kita bikin lagi masalah, ini kan tambah rumit juga. Malah tadi saya sampaikan, sebetulnya kenapa sih terlalu dibesar-besarkan dengan seperti ini? Kita selesaikan secara internal keluargaan lah. Jangan begitu viral seluruh Indonesia tahu. Saya katakan malah lebih bahaya tawuran. Harusnya dikumpulkan RDP yang begitu besar itu di Depok tentang tawuran. Itu hampir tiap minggu tawuran, lu anak-anak sekolah kenapa dibiarkan gitu kan? Banyak sekolah sekarang anak yang meninggal kan, gara-gara tawuran. Banyak sekolah yang siswanya tadi banyak menjadi sedikit karena orang tidak mau masuk ke sekolah itu karena takut tawuran. Nah, itu sebetulnya yang program kita gitu kan. Nah, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa diterima oleh semua kalangan.